Insya Allah yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Andre Gurutta, Ketua Umum Pengurus Besar Darul Da'wah Al-Irsyad, Alena Andre Gurutta, Profesor Dr. Kiai Haji Andi Samsul Bahri Andi Galigo. Kepada Gurutta Al-An Faliyatafadhal. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kafa. Amma ba'd. Andi Gurutta Manang yang saya muliakan, keluarga besar Darul Da'wah wal Irsyad, dan para partisipan, ya, saya melihat ini lintas negara, dari Mesir, dari Singapura, dari Malaysia, ya, jadi cukup menggembirakan kita Isra Mi'raj kita pada malam hari ini. Saya juga merasa terharu, ya, gembira bahwa saya bisa bersua kembali dengan kawan sejati yang pernah satu kamar di Pondok Pesantren Parepare, Gurutta Haji Basri bin Haji Abdul Razak. Saya pernah sama-sama satu kamar, juga Alena Gurutta Abdul Rahim Irsyad, berempat bersama Gurutta Haji Rusdi. Itu yang saya ingat sekali. Dan pada malam hari ini, ya, kami bertiga, ya, berada di Zoom ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertemuan ini, ya, kita harapkan bahwa apa yang kita warisi dari Andre Gurutta Haji Abdul Rahman Ambodale, ya, sebagai ilmu yang kita dapatkan dari pondok pesantren itu, dari beliau langsung dari mulutnya, ijazah dari beliau, kita dapat sebarkan seluas-luasnya selama kita masih lagi diberikan, ya, kesehatan, umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya mungkin tidak sepatutnya, ya, berbicara panjang, karena apa yang telah dibicarakan oleh pembawa hikmah dua Gurutta tadi itu cukup memadai sebenarnya. Dan saya hanya mengharapkan bahwa warga Darul Da'wah wal Irsyad untuk waktu kita sekarang ini dalam melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj ataupun yang lainnya, ya, saya minta, ya, supaya dapat menghadirkan, ya, guru-guru kita, ya, termasuk yang jarang kita lihat seperti Gurutta Haji Basri ini. Banyak lagi, ada di Sumatera, ada di Kalimantan Timur, ya, ada di Papua, ya, macam-macam. Jadi saya harapkan warga Darul Da'wah Irsyad, ya, kalau sekarang ini kita melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj ataupun Maulid, ya, kita lakukan secara Zoom ini, maka kita sepatutnya menghadirkan ulama-ulama kita itu, ya, supaya kita dapat merasakan kembali, ya, karena apa yang seperti saya ini sampaikan, itu lebih daripada apa yang kami biasa dengarkan dari Andre Gurutta Haji Abdul Rahman Ambodale. Walaupun saya banyak belajar di tempat lain,
Ya, saya belajar di Mesir, ya, termasuk juga di Malaysia, tetapi itu adalah untuk mengukuhkan ilmu yang saya telah pelajari di Darud Da'wah wal Irsyad. Ya, jadi bukan mungkin ada tambahan, tetapi saya melihat bahwa apa yang kita dapati di DDI Parepare melalui mulut Andre Gurutta langsung, ya, itu amat sesuai sampailah sekarang ini, termasuk zikra Maulid Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini mungkin itulah yang saya ingin sampaikan. Pertama sekali, Andre Gurutta Haji Abdul Rahman Abu Dalek, kalau diberi kesempatan membawakan hikmah Isra dan Mi'raj, saya sering mengikuti beliau waktu masih di Parepare, di tempat-tempat atau di kampung-kampung. Saya melihat ada satu hal yang selalu disampaikan tentang Isra Mi'raj ini, dan ini jarang didapati di buku-buku. Beliau mengatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam Isra Mi'raj itu sengaja dipersiapkan dengan pembedahan dada. Itu sudah maklum bagi kita. Dibedah dadanya itu semata-mata karena persiapan. Ya, sama waktu dibedah masih kecil, dan juga waktu mau menerima wahyu umur 40 tahun. Umur 51 tahun untuk diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj itu beliau juga dibedah dadanya. Ya, mungkin kalau kita mau mendekati pemahaman kita sekarang ini, zaman kita sekarang ini macam, ya mungkin vaksinasi lah. Jadi Nabi itu divaksin, ya, dimasukkan sesuatu untuk bahan bagaimana bisa menghadapi perjalanan yang sangat luar biasa ini, atau perjalanan mukjizat. Tadi Andi Gurutta Haji Basri sudah menyatakan perjalanan ardi, perjalanan horizontal, Isra, dan juga perjalanan ke atas atau vertikal, ke langit atau ke alam yang paling tinggi. Gurutta Abu Dalek, kalau dia membicarakan ini, maka beliau mengatakan Nabi kita itu dipersiapkan untuk Isra Mi'raj. Ya, jadi waktu Isra itu, artinya perjalanannya dari Masjidil Haram, pakai borak, pergi ke Baitul Muqaddas, itu masih menggunakan jasad biasa, jasad manusia biasa. Ya, itu sebabnya setiap dia jumpai sesuatu, dia selalu bertanya kepada malaikat Jibril. Karena posisi pada masa itu malaikat Jibril masih di atas. Dia memakai jasad biasa, jasad manusia, insaniyah. Dia gunakan kemanusiaan. Tapi setelah Mi'raj, ya, jadi Mi'raj dari langit pertama ke langit pertama sampai ke Sidratil Muntaha, itu dia menggunakan jasad malaikiyah, jasad malaikat. Ya, jadi tidak seperti astronot sekarang harus bawa oksigen ke atas. Enggak, Nabi tidak perlu, karena dia sudah berubah menjadi jasad malaikiyah. Ya. Setelah sampai di Sidratil Muntaha, kemudian naik ke atasnya lagi, itu istilahnya Gurutta memakai
jasad cahaya. Ya. Kalau Syekh Syarawi mengatakan malaikiyah fauqal malaikiyah, itu istilah Syekh Syarawi ya, dalam kajian Isra Mi'rajnya. Jadi rupanya ada persamaan. Ya. Waktu saya belum ke Mesir lagi, saya di mana guru terdapat maraji ini. Tapi setelah sampai di Mesir, saya dapati rupanya Syekh Syarawi sudah mengungkapkan hal seperti itu juga. Cuma ada sedikit perbedaan karena Rasulullah ketika berada di setelah Sidratul Muntaha berubah jasadnya menjadi cahaya. Ya. Itu sehingga Rasulullah ya, di dalam satu hadis ketika ditanya, hal ra'aita rabbak ya Rasulullah, apakah kamu melihat Tuhan ketika berada di atas Sidratul Muntaha, alamul mustawa? Maka jawabannya, nurun anna ra'aitu. Itu kalau kita baca anna, itu kita dalam bahasa nurun anna ra'aitu, cahaya bagaimana saya boleh lihat. Nah, itu pemahaman pertama dari lafaz tadi. Tapi ada juga orang membaca nurun inni ra'aitu, bukan anna, inni ra'aitu. Jadi satu dalil tapi bacaannya dua dan hasilnya berbeda. Nah, itu sebabnya ulama ahli sunnah wal jamaah sampai sekarang ini masih dua pandangan. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Tuhannya, ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat Tuhannya. Yang jelas disepakati bahwa Allah boleh dilihat, bisa dilihat, karena dipertentangkan oleh ulama. Sayyidatina Aisyah mengatakan tidak melihat. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dia melihat Tuhannya. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah telah menyepakati bahwa dua-dua pandangan ini tidak boleh ditarjih. Ya, kita mau mengatakan melihat, kita mau mengatakan tidak melihat, itu sama saja. Yang jelas mereka ada dialog seperti yang diceritakan oleh Andre Gurutta Haji Abdul Rahim tadi. Jadi itu jelas. Ya. Jadi Gurutta Mbodale dia mengatakan dia melihat Tuhannya. Dia mengukuhkan pandangan Andre Gurutta Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Dia kukuhkan hadis yang mengatakan inni ra'aitu rabbi fil mi'raj. Saya melihat. Ya, jadi Gurutta memahami bahwa Nabi melihat Tuhannya. Ya. Dan kita lihat Syekh Syarawi sendiri seakan-akan dia cenderung untuk mengatakan melihat. Cuma dia tidak melafazkan perkara itu. Dia hanya mengatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi kalau dia pahami ayat itu, laqad ra'a al-kubra min ayati rabbi. Allah, Nabi Muhammad melihat tanda-tanda kebesaran yang paling agung. Nah, tidak ada lagi yang paling agung kecuali melihat Allah. Allah lah yang paling agung. Ya, itu Syekh Syarawi. Ya. Jadi tidak salah. Ya. Melihat dengan mata, melihat dengan dengan hati, itu bukan permasalahan. Yang jelas kita lihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencapai titik yang paling tinggi derajat sebagai makhluk, khairul makhlukat. Karena
ketika berbicara tentang ketuhanan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Dia melihat, bukan mengatakan dia diperlihatkan, dia melihat. Maknanya nilai diri Muhammad di situ adalah nilai yang paling tinggi. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain dikatakan liyuriyahu min ayatina. Kami perlihatkan, lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Musa, dengan nabi-nabi yang lain. Selalu dikatakan liyuriyahu. Nabi Muhammad sendiri ketika dia Isra, perjalanan darat, Allah hanya mengatakan linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ketika dia berjalan perjalanan Isra. Tapi ketika dia Mi'raj, Allah mengatakan, apa tumarunahu ala ma yara? Apakah kalian umat manusia ini membantah apa yang Nabi Muhammad lihat? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kita yang ada sedikit bahasa Arab itu sudah jelas. Ya, sudah jelas. Ya, cuma Suratul Najm sebanyak 18 ayat awal ini, kalau kita baca buku-buku tafsir yang awal, dari tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ahli Sunnah yang lain, itu kebanyakan bahwa di situ dia bicarakan antara Nabi Muhammad dengan Jibril. Ya. Mereka belum berani berbicara tentang Muhammad dengan Tuhannya. Padahal dalam sejarah Isra Mi'raj, ketika Nabi berada di Sidratil Muntaha, maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, kamu masih perlu meneruskan perjalanan. Tapi saya tidak boleh melewati Sidratil Muntaha. Lau khataqtu khutuwatan lakhtarat. Kalau saya melebihi satu jengkal saja, Sidratil Muntaha ini saya akan hangus. Karena sudah tidak bisa lagi saya sampai di atasnya. Tapi kamu Muhammad memang diundang langsung ke atas. Pada nasanya Andregurut Taburaihuna. Manai ke alam lahut. Bukan lagi ke alamul malaika. Jadi alamul lahut. Nah, kalau menurut Ibnu Munir Al-Harbi, seorang ulama yang mengkaji juga Isra Mi'raj, mengatakan bahwa ketika berada di Sidratil Muntaha, idh yaghsha sidrata ma yaghsha, dalam Al-Quran surat An-Najm itu. Artinya diselubungi oleh cahaya. Maka Nabi bukan lagi memakai mi'raj ke atas, tetapi memakai cahaya. Malah guru tambo dale makadai alena nabita berubah menjadi watakali cahaya. Naik ke atas dengan mengendarai cahaya sampai ke atas, jumpa dengan Arash, sehingga Nabi merasa sedih karena dia sendirian. Padahal dia dulunya sama-sama dengan malaikat Jibril, selalu dihibur. Tapi setelah naik ke atas, dia sendirian. Jadi merasa kesepian. Untung dalam perjalanannya itu selalu ada hiburan-hiburan. Dia melihat di Arash, ada rumah yang paling hebat di situ. Sehingga Nabi sendiri ada rasa iri, siapa rumah ini? Ya. Jadi dia lihat dan diberitahukan bahwa rumah itu adalah rumah yang dipersiapkan oleh Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Sudah ada di Arash. Dia juga mendengarkan suara sama dengan suaranya Abu Bakar. Jadi merasa terhibur sampai ke alamul mustawan. Ya.
Ini hanya bicara kita mengatakan di atas. Alamul mustawan ini adalah alam yang tidak ada lagi istilah di atas, di bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Itu namanya mustawan. Ya. Dalam bahasa Bugis, alam pada-padai. Ya. Di alam mustawan ini ada lagi satu tempat namanya raf-raf. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah Muhammad SAW yang dimaksud dalam Al-Quran, summa dana fatadalla fakana qaba kausaini au adna fa'auha ila abdihi ma'auha. Setelah sampai di raf-raf, Nabi sujud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jawaban dari Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi mendengarkan, ingat umatnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi itulah yang dikatakan tadi Guru Abdul Rahman tadi, bahwa as-shalah mi'rajul mu'minin. Karena bacaan yang kita baca ketika tahiyat itu, itulah yang menjadi dialog pertama antara Nabi Muhammad dengan Tuhannya. Ya. Jadi itu sedikit ya saya perjelaskan apa yang sudah disampaikan oleh Andre Guruta tadi. Saya kira sampai di situ, kemudian sembahyang tidak usah saya jelaskan lagi. Ada lagi satu yang kita dengar, dan juga Andre Guruta Puang Helmi tadi menyentuh bahwa sebenarnya perjalanan Isra Mi'raj ini di luar dimensi waktu. Jadi tidak bisa dikatakan berapa lamanya. 1 malam, setengah malam, juz'un minal lail, itu tidak bisa. Nah, itu sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ya, jadi perkataan lailan di situ, bagi kita yang ada bahasa Arab, lailan di situ ada tanwin. Menurut pemahaman bahasa yang dipahami oleh ulama yang mengkaji Isra Mi'raj, lailan itu yufidu at-taklil. Itu maknanya sedikit sekali di waktu malam. Tadi kalau diterjemahkan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, lailan sedikit di waktu malam. Nah, bukan 1 malam, atau bukan suatu malam, bukan. Sedikit. Apa buktinya? Bukti dalam sejarah bahwa Nabi itu, ketika malam Isra Mi'raj itu, mau diambil oleh Malaikat Jibril, berada di rumahnya sepupunya, Ummu Hani namanya. Ini yang dikukuhkan oleh Abdul Karim Al-Qushairi. Kalau lihat mi'rajnya Imam Abdul Karim Al-Qushairi, imam dan guru kita, ulama Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi itu jelas dia katakan bahwa Nabi itu berada di rumahnya Ummu Hani. Ya, karena Nabi waktu itu dia tidak tidur di satu tempat. Setiap malam itu lain. Karena dia takut diculik oleh orang-orang Quraisy. Jadi pada malam itu dia di rumahnya Ummu Hani. Ya, Ummu Hani mengatakan bahwa kami itu tidak tidur malam itu. Kami itu selalu menjaga agar adakah Nabi Muhammad. Agar dia istirahat di tempatnya, jadi Ummu Hani yang menjaga. Ya. Jadi pada satu ketika Ummu Hani dia melihat tempat tidur Nabi Muhammad kosong, tidak ada orang. Jadi terkejut. Dia sangka ada orang yang culik. Akhirnya turun, berteriak, "Ya Abbas, wahai Abbas, fukida lana Muhammad." Tidak ada lagi Nabi Muhammad. Tidak ada lagi di kamarnya. Maka Abbas turun, pamannya turun dari rumahnya, keluar dari rumahnya, dia sudah melihat Borak pulang.
membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbaslah paman Rasulullah, manusia biasa, satu-satunya yang melihat langsung bagaimana wujud burak itu. Paman Rasulullah SAW. Jadi begitu simpel sekali waktunya. Ummu Hani melihat tidak ada di tempatnya, berteriak, pamannya turun, dia sudah melihat burak pulang. Bukan itu saja. Dalam hadis dikatakan bahwa tempat tidurnya itu masih panas. Tempat tidurnya masih panas. Ada lagi satu bukti bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik pulang dari Isra Mi'raj, dia melihat ada pohon kayu besar yang bergerak waktu dia menaiki burak. Maka Nabi kita Muhammad bertanya, ya Jibril, limaza taharrakat hadhihi syajarah? Kenapa kayu ini bergerak? Pohon kayu ini bergerak sedangkan malam ini kan tidak ada angin. Maka Jibril mengatakan, kayu ini waktu kita pergi tadi, ya, angin borak itu menyentuh kayu itu, jadi sehingga dia bergerak. Dan masih bergerak, dia sudah pulang. Jadi ini bukti bagaimana peristiwa perjalanan Nabi Isra Mi'raj ini di luar dimensi waktu. Jadi mukjizat. Ya, bagaimanapun kecanggihan teknologi penerbangan sekarang tidak akan mencapai seperti apa yang dicapai yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira itu dua perkara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan acara kita ini, ya, Zikra Isra dan Mi'raj, dipenuhi keberkatan untuk kita semua, terutama warga Darud Da'wah wal Irsyad. Nah, sehingga kita semua, ya, mendapatkan kerahmatannya, keberkatannya, dan senantiasa kita mencintai Rasulullah, mencintai agama kita. Karena Isra Mi'raj itu mukjizat. Mukjizat itu artinya tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya, itu sebabnya ulama beristihad supaya diperingati itu. Supaya umat Islam senantiasa mengingat bahwa mukjizat yang paling agung setelah Al-Quranul Karim adalah mukjizat Isra dan Mi'raj. Dan di dalamnya banyak sekali perkara-perkara yang bisa menjadi peringatan, pelajaran bagi umat Islam. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, ya, sebagai perkongsian, ya, ilmu. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan nikmat, ya, kehidupan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.